Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Fatimah. Saya dari Prodi Manajemen KAS Weekend. Nomor induk mahasiswa saya 289225164. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang matematika, ekonomi dan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Soal pertama itu, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 10 dikurangi Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 2 ditambah 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Diketahui permintaannya QD, P sama dengan 10 dikurangi Q, penawarannya QS sama dengan P sama dengan 2 ditambah 0,5 Q. Ditanya QD sama dengan QS. 10 dikurang Q sama dengan 2 ditambah 0,5 Q. 10 dikurang 2 sama dengan 0,5 Q ditambah Q. 10 dikurang 2 hasilnya 8. 0,5 Q ditambah Q hasilnya 1,5 Q. Jadi Q sama dengan 5,3 Q. Persamaannya itu P sama dengan 10 dikurang Q. Q-nya itu 5,3, jadinya 10 dikurang 5,3 hasilnya 4,7. Nah, penawarannya itu P sama dengan 2 ditambah 0,5 Q. 2 ditambah 0,5 Q atau 5,3 hasilnya 2 ditambah 2,65 hasilnya 4,7. Jadi harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan adalah 5,3 dan 4,7. Nah, soal nomor 2 itu, diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 dikurang 2Q dan P sama dengan 3 ditambah Q. Jika pemerintah mengenakan pajak profesional sebesar 25%, maka tentukan. Diketahui permintaannya P sama dengan 12 dikurang 2Q, fungsi penawarannya P sama dengan 3 ditambah Q. Nah, pajak pemerintahnya T sama dengan 25% atau 0,25. Ditanya keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Sebelum pajak QD sama dengan QS. 12 dikurang 2Q sama dengan 3 ditambah Q. 12 dikurang 3 sama dengan Q ditambah 2Q. 12 dikurang 3 hasilnya 9 dan Q ditambah 2Q hasilnya 3Q. Jadi Q sama dengan 3. Nah, permintaannya 12 dikurang 2Q. 12 dikurang 2Q dikali 3. Nah, 2 dikali 3 itu kan 6 hasilnya. 12 dikurang 6 hasilnya 6. Nah, penawarannya itu P sama dengan 3 ditambah Q. Q-nya itu adalah 3. Jadi 3 ditambah 3 hasilnya 6. Jadi keseimbangan sebelum pajak adalah P sama dengan 6 dan Q-nya sama dengan 3. Tadi keseimbangan pasar sebelum pajak. Nah, sekarang sesudah pajak, bertambah posisi penawar menjadi QS sama dengan 3 ditambah Q ditambah 0,25. QS sama dengan 3,25 Q. Untuk permintaan tetap QD sama dengan 12 dikurang 2Q. QD sama dengan QS. 12 dikurang 2Q sama dengan 3,25 ditambah Q. 12 dikurang 3,25 hasilnya 8,75. Q ditambah 2Q hasilnya 3Q. Q hasilnya 2,92. Untuk penawarannya 3 ditambah Q sama dengan 3 ditambah 2,92 hasilnya 5,92. Jadi keseimbangan setelah pajak adalah P aksen S sama dengan 5,92 dan Q aksen S sama dengan 2,92. Nah, sekarang besaran pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Konsumen TK sama dengan P aksen E dikurang P. 5,92 dikurang 6 hasilnya min 0,08. Nah, produsen TP sama dengan T dikurang TK. Nah, 0,25 dikurang min 0,08 hasilnya 0,33. Nah, selanjutnya total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Konsumen TK sama dengan TK X Q. Nah, sama dengan min 0,08 dikali 3 sama dengan min 0,24. Produsen TP sama dengan TP kali Q sama dengan 0,33 dikali 3 hasilnya 0,99. Nah, selanjutnya total pajak yang diterima pemerintah atau negara.
T sama dengan Q aksen E dikali T. 2,92 dikali 0,25 hasilnya 0,73. Nah sekarang soal nomor 3. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 dikurang 4Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 20 ditambah 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Nah diketahui permintaan P sama dengan 80 dikurang 4Q, penawarannya P sama dengan 20 ditambah 2Q, subsidinya S sama dengan 5. Ditanya keseimbangan pasar sebelum subsidi, PD sama dengan PS, 80 dikurang 4Q sama dengan 20 ditambah 2Q. 80 dikurang 20 sama dengan 2Q ditambah 4Q. Dan 80 dikurang 20 hasilnya 60, 2Q ditambah 4Q hasilnya 6Q. Jadi Q sama dengan 10. Nah sekarang permintaannya, PD sama dengan 80 dikurang 4Q, Q-nya itu 10, 4 dikali 10 sama dengan 40. Nah jadi 80 dikurang 40 hasilnya 40. PD dalam penawaran 20 ditambah 2Q, 20 ditambah 2 dikali 10 hasilnya 20. Nah 20 ditambah 20 hasilnya 40. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah P sama dengan 40 dan Q sama dengan 10. Nah sekarang keseimbangan pasar sesudah subsidi. Penawaran dengan subsidi PS sama dengan 20 ditambah 2Q kurang 5. P sama dengan 20 dikurang 5 ditambah 2Q, hasilnya 15 kurang 2Q. Nah 15 itu hasil dari 20 dikurang 5. Permintaan tetapnya 80 dikurang 4Q. Keseimbangan setelah subsidi PD sama dengan PS, 80 dikurang 4Q sama dengan 15 ditambah 2Q. 80 dikurang 15 sama dengan 2Q ditambah 4Q. 80 dikurang 15 hasilnya 65. 2Q ditambah 4Q hasilnya 6Q. Jadi Q sama dengan 10,8. Nah sekarang permintaannya, PD sama dengan 80 dikurang 4Q. Nah 80 dikurang 4Q, nah Q-nya itu kan 10,8, jadi dikali dulu 4 dikali 10,8 hasilnya 43,3. Jadi 80 dikurang 43,3 hasilnya 36,7. Penawarannya PD sama dengan 15 tambah 2Q. 15 itu dari 20 dikurang 5. Nah jadi 15 ditambah 2, nah Q-nya itu 10 kali 8. 2 dikali 10,8 hasilnya 21,6. 15 ditambah 21,6 hasilnya 36,7. Jadi keseimbangan setelah subsidi adalah Q aksen E sama dengan 10,8 dan P aksen E sama dengan 36,7. Nah sekarang bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK. SK sama dengan PE dikurang P aksen E. PE nya 40, P aksen E nya 36,7. 40 dikurang 36,7 hasilnya 3,3. Selanjutnya bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen atau SP. SP sama dengan S dikurang SK. S nya 5, SK nya 3,3. 5 dikurang 3,3 hasilnya 1,7. Selanjutnya jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah atau S. S sama dengan Q aksen E dikali S. Q aksen E nya 10 dikali 10,8. S nya 5, jadi 10,8 dikali 5 hasilnya 54. Soal nomor 4, dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut. Diketahui C sama dengan 300 tambah 0,6 YD, I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y, G sama dengan 400, T sama dengan 300. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan. Y sama dengan AE atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Hasilnya Y sama dengan 670 dikali 0,75 Y. Y dikurang 0,75 Y hasilnya 670. 1 dikurang 0,75 hasilnya 0,25. Nah sama dengan 670. Y sama dengan 2680. Selanjutnya, berapa besar belanja konsumsi? C sama dengan 300 ditambah 0,60.
dalam kurung Y dikurang T. 300 ditambah 0,60 yang di dalam kurung itu 2680 dikurang 300 hasilnya 2380. 300 ditambah 0,60. Nah, 300 ditambah 1428 hasilnya 1728. Berapa besar nilai investasi? I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y. 150 ditambah 0,15. Nah, Y-nya itu 2680. 150 ditambah 402 hasilnya 552. Soal nomor 5, biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 200. C sama dengan Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 200. A sama dengan 1, B sama dengan min 24, C sama dengan 200. Pada tingkat produksi, berapa unit biaya total minimum? I sama dengan min B dibagi 2A, min 24 dibagi 2 kali 1. 24 dikali 2 sama dengan 12. Hitung biaya total minimumnya. YP sama dengan min B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Totalnya 56. Nah, sekarang yang C-nya hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata, dan biaya variabel rata-rata. Biaya tetapnya FC, C sama dengan Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 200. FC-nya itu 200, biaya variabelnya dengan Q sama dengan 12. FC sama dengan Q kuadrat dikurang 24Q. 12 kuadrat dikurang 24. Nah, Q-nya itu kan 12, jadi kita kali dulu 24 dikali 12 hasilnya 288. Nah, 144 dikurang 288 hasilnya min 144. Biaya rata-rata dengan C 56, AC C sama dengan 56 sama dengan 4,6. Nah, hasilnya Q sama dengan 12. Biaya variabel FC sama dengan FC min 144. Yang D-nya, berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit? Jika Q-nya 12 tambah 4 hasilnya 16. C sama dengan Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 200. 16 kuadrat dikurang 24 dikali 16 ditambah 200 hasilnya 256 dikurang 384 ditambah 200 hasilnya 72. MC sama dengan AC dibagi AQ. 72 dikurang 56 dibagi 16 dikurang 12 hasilnya 16 dibagi 4 hasilnya 4. Jika untuk menaikkan produksi dari 12 unit menjadi 16 unit diperlukan tambahan marginal sebesar 4. Nah, sekarang soal nomor 6. Total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan Q pangkat 3 ditambah 57 Q ditambah 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Diketahui R sama dengan min 0,5 Q kuadrat dikurang 45 Q. C-nya 3 pangkat 3 di Q pangkat 3 dikurang 8 Q kuadrat ditambah 57 Q ditambah 2. Ditanya hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Nah, sekarang kita cari R dikurang C. 0,5 Q kuadrat dikurang 45 Q dikurang Q pangkat 3 dikurang 8 Q kuadrat ditambah 57 Q ditambah 2 min pangkat 3 dikurang 0,5 Q kuadrat ditambah 8 Q kuadrat ditambah 45 Q dikurang 57 Q dikurang 2 sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 7,5 Q kuadrat dikurang 12 Q dikurang 2. Jika Q sama dengan 20, nah kita masukkan kembali rumus yang C nya min 3
min Q pangkat 3 ditambah 7,5 Q kuadrat dikurang 12 Q kuadrat dikurang 2, hasilnya min 5242. Nah, sekarang jika Q 30 sama dengan, kita masukkan kembali rumus yang C, min Q pangkat 3 ditambah 7,5 Q kuadrat dikurang 12 Q dikurang 2, hasilnya min 20.612. Jadi perusahaan belum mendapatkan profit jika hanya menjual 20 dan 30 unit saja. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Di sini saya masih banyak belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.